Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Bersyukur untuk pagi ini kita berjumpa dalam ibadah doa pagi ini. Kita mau bersyukur buat anugerah dan penyertaan Tuhan sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 187. Di dekat Allahku. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur buat anugerah, kehidupan, dan keselamatan yang sudah Engkau berikan. Buat kasih, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu juga kepada kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau datang ke hadirat-Mu dalam ibadah doa pagi ini. Untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami selalu dekat dengan-Mu. Karena daripadamu lah ada damai, penghiburan, dan kelepasan. Bapa, berkatilah Bapak Pendeta Edi pada pagi hari ini akan menyampaikan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Kau sempurnakan persiapannya, supaya boleh memberkati kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan boleh menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Berkati juga ibadah selanjutnya Tuhan, hingga selesai nantinya. Semuanya berjalan baik dan lancar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Edi, ya kita akan menaikkan satu pujian lagi, ya dari PPR 1 nomor 170. Hanya inilah aku tahu. Ku heran akan karunia Tuhan yang indah itu bagiku, dan karena kasih menebus aku seorang jahat dan setru. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Ku heran aku diberi iman sehingga selamat hidupku, dan Roh Kudus yang menciptakan sentosa dalam hatiku. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Musik. Ku tidak tahu bila saatnya Dia akan datang ke dunia, mengangkat naik semua salehnya. Ku pasti ikut padanya. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Silakan saya serahkan kepada Pak Edi. Terima kasih Bu Yuli. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru dalam cuaca yang cukup sejuk bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami juga boleh berkesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kiranya Engkau memberkati kami khususnya untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, untuk kami belajar akan kehendak dan pikiran Tuhan di dalam hidup kami. Menyapalah bagi setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, hari terus bergulir. Nah, saya sebentar lagi nanti hari Minggu kita sudah masuk bulan yang ke-11, tepat sekali ya. Pandemi tapi awal-awal berat, tapi ternyata juga kita sudah bisa melewatinya hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Ya, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, Injil yang dihidupi oleh Pak Aji, yaitu Injil Lukas ya. Ini namanya Pak Aji Kang Lukas ya.
Ya, Injil Lukas pasal 16 ayat 13. Ya, silahkan seorang membaca. Kalau Pak Haji mau membaca, bagus ya, sesuai dengan namanya. Gitu ya. Injil Lukas pasal 16 ayat 13. Pak, belum siap, Pak. Oh, belum siap. Ya, silakan yang lainnya bisa siap. Injil Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak mati dari Tuhan. Jika demikian, ia akan membenci seorang mengasihi yang lain, atau akan dia pada yang orang yang tidak mendalam yang lain. Kamu tidak dapat mengasihi kepada Allah dan pada Namon. Ya, terima kasih Bu Ati. Tadi berbarengan dengan Gurut ya. Nanti saya masih ada satu ayat lagi, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, samar-samar saya mengingat waktu saya masuk kelas pertama sekolah gitu ya. Wah, itu sesuatu yang cukup menakutkan buat saya gitu. Mungkin juga sebagian dari Bapak Ibu atau buat anak-anak kita. Saya tidak mengingat persis, tetapi satu hal yang saya ingat yaitu saya selalu memandang, jadi kelas saya itu karena itu tahun 74, 75. Itu belum ada AC, jadi itu ruangannya separuh terbuka, jadi setengah itu ada tembok, tapi setengah lagi ada terbuka seperti jendela-jendela. Saya memandang ke atas, berharap orang tua saya itu nengok ke atas lihat saya gitu ya, karena di kelas itu takut. Hanya itu samar-samar yang saya ingat, tapi kegentaran itu ada ketika saya pertama kali masuk, lebih lagi karena surat lahir saya itu bermasalah, salah bulan lahir, salah tahun lahir. Jadi saya tuh tahun lahirnya lebih muda 3 tahun gitu. Saya tahun 69, tapi ditulis 72. Jadi ketika masuk sekolah ditolak, ini anak kok ya ini udah cukup umur, tapi umurnya di kartu lahirnya itu masih sedikit, nggak boleh. Jadi saya TK itu 1 tahun, baru sekalian ngebut gitu. Nah, ketika ternyata umur yang lebih 1 tahun masuk TK pun juga ternyata kegentarannya cukup berat. Kemudian saya juga mengingat bagaimana anak saya masuk sekolah pertama juga nangis gimana nanti gitu ya. 2 anak beda perlakuannya, beda sifatnya, tapi sama-sama mereka gentar ketika masuk sekolah. Ya, saya pikir hal itu juga mungkin mewakili Bapak Ibu semua ketika gentaran itu ada. Jadi fokus yang misalkan saya bagaimana orang tua saya itu melihat saya ada di kelas, tapi berharap saya tengok-tengok ke atas gitu, ke atas tembok itu supaya orang tua saya nengok saya, tetapi tidak nengok-nengok gitu. Ada sebagian teman-teman saya sama-sama saya ingat masih pada nangis-nangis juga gitu. Nah, itu sesuatu yang buat saya belajar hari ini. Bagaimana kita orang-orang percaya, kita diarahkan oleh firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 16 tadi, bagaimana seorang tuan tidak dapat mengabdi kepada dua, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada tuan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika kita di masa-masa yang apapun juga, apalagi masa yang sukar seperti ini, bukankah lebih mudah kita itu fokus pada hal yang lain di luar Tuhan? Tapi sungguhnya Tuhan ingin di dalam segala kehidupan kita itu terus memandang Dia, fokus kepada Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Ada banyak keuntungan di sana, tapi nanti saya akan sebutkan yang bagian yang terakhir. Hal yang menghalangi adalah justru ketika kita fokus kepada diri sendiri. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu membuat orang-orang atau Tuhan itu justru melihat kita di dalam segala keberhasilan kita. Ini bukan tentang Tuhan. Jadi ingin dilihat oleh Tuhan. Bukan satu kerinduan kita untuk melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu melihat kita di dalam keberhasilan kita, di dalam kesuksesan kita. Itu juga kita ingin dilihat oleh orang-orang lain.
Kita bayangkan pemain sepak bola, ketika dia bisa membuat gol, fokus kita lihat pada orang itu. Nah, dia ingin dilihat oleh orang lain. Dia berhasil membuat gol, yang mungkin juga membawa kemenangan dari timnya. Betapa luar biasanya. Kita seringkali membuat orang-orang lain dan juga Tuhan berfokus apa yang menjadi pemikiran kita, menjadi keberhasilan kita dan kesuksesan kita. Tapi sungguhnya bukan bagian itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan berkata bahwa saya tadi seorang hamba tidak dapat punya dua tuan gitu. Artinya kita harus kita sadar, kita itu milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, bukan supaya orang itu fokus pada saya atau Tuhan berfokus pada keberhasilan saya. Dengan demikian ada fokus-fokus lain yang membuat hidup kita menjadi semakin tidak jelas. Harusnya kita fokus pada Tuhan, punya satu Tuhan saja, sekarang diri kita menjadi Tuhan. Minggu besok, tanggal 1, kita ada pelantikan majelis. Saya pikir kita baik di dalam kemajelisan yang sekarang. Kita mulai fokus pada pekerjaan dan pelayanan Tuhan, mulai fokus. Tapi bukan hanya fokus di 1, 2, atau 3 tahun ini aja. Maka ini dalam waktu cukup pendek, kalau Bapak Ibu mengerti, kita rapat sudah 6 kali. Gitu. Jadi setelah terpilih kita itu rapat 6 kali sekalian. Kemarin sebelum sampai minggu udah rapat lagi. Karena kita ingin mengerjakan setidaknya sampai 3 tahun dan kemudian 9 tahun. Dan bersyukur kita punya Pak Toy yang punya satu hal yang baik yang dibagikan kepada majelis. Bagaimana kita juga bisa berfokus untuk 9 tahun. Jadi majelis nanti akan mengerjakan hal di mana 9 tahun ke depan kita lakukan bersama-sama. Di fokusnya jelas, tidak sekedar apa yang menjadi hal yang membuat pikiran kita dituangkan di sana, tapi kita pikirkan bersama-sama. Gambarannya bagus. Jadi kalau kita kan perjalanan dengan kapal itu ada kompasnya, ada mercusuarnya, kita jelas fokusnya ke situ aja, tidak kemana-mana. Dan itulah yang kita kerjakan sekalian 9 tahun ke depan. Kiranya Bapak Ibu mendukung di dalam doa yang bukan majelis, tapi yang majelis, mari kita bersama-sama berangkat dengan kapal yang sama, dengan tujuan yang sama. Di fokusnya jelas sekali lagi kepada Tuhan. Nah, di dalam fokus-fokus yang lain di luar diri kita, yaitu fokus bagaimana kekhawatiran akan hidup kita, itu membuat kita lepas daripada fokus kepada Tuhan. Kita tidak sedang bicara secara khusus tentang kekhawatiran, tetapi kekhawatiran menjadi hal yang besar yang mengalihkan pandangan kita bukan teruju kepada Tuhan, tapi tuan kita itu adalah kekhawatiran. Siapa sih yang bisa menambah hidup kita, harapan kita sedikit aja kalau kekhawatiran kita itu besar? Tidak ada. Jadi semakin besar kekhawatiran kita, sesungguhnya harapan itu hilang. Kalau kita punya nama gereja GKMI Pengharapan, seharusnya di situ termasuk di dalamnya, seharusnya tidak tertulis kekhawatiran kita itu sedikit harusnya, karena kita punya pengharapan. Kekhawatiran itu ada, tetapi porsinya tidak lebih besar daripada pengharapan kita. Kalau kita kekhawatirannya besar, pengharapannya kecil, namanya gerejanya namanya bukan pengharapan, namanya kekhawatiran. Ya bagus kalau kita dikumpulkan di dalam satu tempat yang namanya pengharapan. Hanya kita berharap pada satu hal. Kalau bisa mengatakan ya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Nah itulah fokus di dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan saja. Itulah yang harus kita kerjakan terus-menerus di dalam hidup kita. Kekhawatiran itu membuat pengharapan secara otomatis hilang. Bapak Ibu mau dipilih mana? Pilih khawatir atau pilih ada pengharapan? Kalau kita tanya, iya saya ingin punya harapan atau pengharapan. Nah kalau kita ingin mempunyai pengharapan di dalam Tuhan atau kita punya harapan, mau tidak mau, fokus kita
atau kekhawatiran, fokus pada kekhawatiran itu harus kita tekan atau kita hilangkan. Tidak mudah untuk menjadi seperti kami, saya, karena ini ada Niko, ada Mbak Dwi ya, menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Berarti kuliah di PAPI itu, AKBW ya Mbak Dwi ya, oke. Niko ada bersama dengan saya, sama, itu beda angkatan aja. Di tempat saya kuliah, ketika kuliah sudah fokus, jadi saya masuk keluarga, sudah dikasih tahu, istri pun bekerjanya di dalam bidang-bidang sosial. Tidak boleh sebagai pengusaha, itu jelas. Jadi kenapa kok enggak boleh? Karena STT kami ingin mengarahkan mahasiswanya, kalau kamu terpanggil menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan, bukan hamba yang lain. Jadi tadi kan firman Tuhannya kan, jika seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Jadi kita menaruh diri kita sebagai hamba. Hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Kalau saya belum mengatakan, kita fokus pada hamba Tuhan. Jadi pertanyaan yang sulit dari dosen saya ketika masuk di seleksi itu, nanti kalau diterima, aturan jelas. Tidak boleh bekerja. Istri juga tidak boleh bekerja. Bekerja di bidang sosial. Terus makan dari mana, Pak? Ditanya gitu. Ya, makanya ditanya kita sebelum masuk itu. Saya pikir Niko pertanyaan beda karena dia belum bekerja, ditanya. Niko 1 tahun tidak boleh punya pacar ya. Fokusnya kuliah dulu gitu ya. Saya nggak tahu ceritanya masih ada aturan seperti itu. Jadi fokuslah belajar. Saya pun juga harus fokus belajar, fokus menjadi hamba Tuhan, bukan yang lain. Nah, bagaimana nanti dalam praktek hidupnya? Praktek hidup para hamba Tuhan seringkali juga sangat mungkin bisa terpeleset. Karena apa? Karena kekhawatiran itu muncul lebih besar daripada pengharapan. Kemarin saya sempat singgung sebentar, tapi sekali lagi kita bukan bicara kekhawatiran. Tapi sekali lagi saya mengatakan Bapak Ibu semua, pergumulan kekhawatiran itu selalu ada dalam setiap kita. Tapi bagaimana kita berpengharapan lebih besar daripada kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kemarin saya sempat kasih kalimat, sepanjang Tuhan kami sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah membuktikan Dia itu Tuhan. Saya tidak bekerja, istri tidak bekerja, tapi semua tercukupi. Jadi waktu itu kuliah bukan sengaja nganggur-nganggur di rumah, tidak. Kuliah di STT, dan Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang aneh menurut saya. Dan itu cukup. Kalau Tuhan sudah pernah membuktikannya, apa sih yang perlu saya khawatirkan lagi? Meskipun terbersit kekhawatiran, bagaimana nanti? Tetapi sekali lagi fokus kepada Tuhan itulah yang menjadi jawaban bagi setiap kita. Ada tuan-tuan yang lain, ada diri kita atau yang lain. Tapi sekarang di bagian yang penting inilah bagaimana kita fokus benar-benar kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ketika hidup kita menjadi bias, fokus kepada yang lain, hasilnya yang kita upayakan tidak seoptimal ketika kita fokus. Saya masih mengingat ketika anak kami ikut lomba sesuatu gitu ya. Yang dia inginkan adalah orang tuanya, mami papinya itu hadir. Jadi dia lomba, tapi matanya itu tertuju pada orang tuanya terus gitu ya. Mana papi di mana, duduk di mana gitu. Sampai dia lomba, dia sudah mengerjakan bagiannya, tapi dia ingin lihat fokusnya kepada kami. Nah, ketika fokus pada kami, dia merasa bahwa saya tidak ada nonton yang lain, tidak ada yang nonton yang lain, tidak ada, hanya pada mami dan papinya aja. Dan dia mengerjakan bagian dia. Tapi kan satu pelajaran yang baik bagi kita. Di tengah kebisingan dunia, ada banyak noise dan di sana. Tapi mari kita bersama-sama fokus hanya kepada Tuhan. Tidak mudah fokus kepada Tuhan. Tapi banyak keuntungan di sana. Karena kita memastikan
bahwasanya kita fokus kepada Tuhan. Tuhan itu yang mempunyai segalanya. Kalau sekarang kita menjadi anak miliarder, apakah kita khawatir akan hidup kita sepanjang hidup kita? Tidak. Pasti kita nggak khawatir. Kalau hari ini kita fokus kepada Tuhan, yang melebihi bukan hanya 1, 2, mungkin nggak terhitung ya, sampai triliun kali daripada orang-orang miliarder yang ada di dunia. Apa menjadi kekhawatiran kita? Harusnya enggak. Karena kita berfokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan tuh dengan sendirinya menghilangkan kekhawatiran dan juga menumbuhkan harapan kita untuk terus berkarya di dalam talenta-talenta, di dalam segala kemampuan yang kita miliki untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Terus berjalan. Hidup ini kita berhenti aja itu susah. Dan tidak mungkin hidup kita berhenti. Terus berjalan dengan seiring dengan waktu. Saya mau berhenti deh. Ketika kita menyatakan berhenti, artinya kita sudah menarik diri dari dunia dan kita keluar dari dunia itu. Dan tidak mungkin kita berhenti. Ini ada corona, saya mau berhenti dulu. Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa. Tetap kita harus melakukan sesuatu dan kita mencari cara yang lain supaya kita bebas atau kita bisa melewati corona ini bersama-sama. Atau setidaknya kita melewati corona itu. Hidup berhenti nggak bisa. Apalagi mundur. Jadi hidup kita itu harus berjalan. Setelah kita berjalan, siapa yang jadi fokus kita? Hari kita diajarkan. Fokus kita tidak ada yang lain. Yaitu hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ingat-ingatlah bagian ayat ini. Ketika kita punya bagian yang lain di dalam hidup kita yang fokusnya bukan Tuhan. Hari ini kita bergumul bersama. Kita diajarkan. Tidak ada. Hilangkan Tuhan yang lain. Biarlah hanya fokus kepada satu Tuhan. Godaan bagi saya dan kami itu cukup besar. Khususnya di dalam usaha untuk mencari tambahan keuangan itu ada. Saya nyatakan ada. Tapi saya belajar. Dan kami keluarga itu belajar. Jika istri tawarin kerja, ini gimana uang nggak cukup, misalnya seperti itu. Tapi bukan nggak cukup ya. Gimana nih ada kebutuhan yang lain yang kalau saya bekerja bisa dicukupi. Saya mengatakan tidak. Fokus saja jadi ibu gembala. Itu jauh lebih mulia menurut saya. Gitu ya. Dan saya pikir itulah panggilan yang mulia menjadi seorang hamba Tuhan. Jadilah ibu gembala. Perhatikan domba-domba itu nggak ada waktu, tidak ada habisnya. Tiap hari telepon pada orang yang didoakan hari ini, itu udah minta waktu didoakan, gumuli sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja ada waktu yang hilang. Dan kita lupa fokus. Akhirnya kita fokus pada pencarian uang itu. Nah inilah tantangan bagi kami sebagai hamba Tuhan. Terus fokus pada pelayanan, pada pengembalaan, pada bagian saya, bukan kepada dunia. Satu ayat yang kita baca tadi, Burut sempat membaca. Silakan Burut membaca Yohanes 5 ayat 30 bagian yang terakhir, Bu. Burut ya. Yohanes 5 ayat 30 bagian yang terakhir. Yohanes 5 ayat 47 ya, Pak? Ayat 30. Bagian yang terakhir, Bu. Yohanes 5 ayat 30. Mulai kata sebab. Aku tidak dapat berbuat itu ya? Ya, boleh, Bu. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin. Terima kasih, Bu Ruth. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Yohanes 5:30 mengingatkan kita, Yesus pun di dalam hidupnya, dia tidak menuruti kehendak dia sendiri, tapi kehendak Bapaknya yang mengutus dia untuk datang ke dunia. Nah, dari sinilah, dari ayat ini kita mengerti bahwasannya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, fokusnya jelas harus kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan fokus kepada dia ketika dia dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Fokus, jelas, perhatiannya jelas. Di tengah segala manusia yang ada di seluruh dunia, fokus kepada Yesus itu jelas. Dan Tuhan bisa fokus juga kepada setiap kita masing-masing. Di tengah miliaran penduduk dunia, Tuhan tidak melihat bentuk bumi saja, tapi Tuhan itu mampu melihat setiap kita, hati demi hati, pergumulan demi pergumulan. Khususnya kalau dalam ayat ini, bagi kita yang melakukan kehendak Bapa kita. Satu hal yang sepertinya mudah untuk kita lakukan, tapi sungguhnya tidak mudah-mudah amat. Tapi masih bisa kita lakukan. Nah, salah satu cara bagaimana kita berfokus kepada Tuhan, ya inilah yang kita lakukan tiap-tiap hari Rabu secara bersama-sama. Kita menghentikan segala kesibukan kita, segala kepenatan kita, segala gangguan, segala noise yang ada dalam diri kita. Kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Kita mengarahkan diri kepada Tuhan di tengah segala kesibukan yang ada. Pause sebentar, berkumpul bersama saudara seiman kita. Mungkin 1 jam lebih sedikit, kita memuji Tuhan, kita mendengar renungan firman Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa. Kita melatih diri untuk fokus kepada Tuhan. Saya mengatakan kenapa persekutuan doa ini fokus kepada Tuhan. Kalau kita nyanyi kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan untuk diri kita. Kita mendengar dari siapa? Dari Tuhan. Kita berdoa, bukankah 100% bukan kita mendoakan diri sendiri. Tapi kita mendoakan apa yang bisa kita doakan. Nah, disinilah kita belajar fokus dari hidup kita. Fokus dari aktivitas kita. Yang semuanya itu ditujukan kepada Tuhan. Mengabdilah kita kepada satu Tuhan, yaitu kepada Tuhan saja. Tidak ada lain yang bisa menyukakan hati kita selain daripada Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa menghibur kita di dalam segala kedukaan kita selain daripada Tuhan. Tidak ada pribadi yang bisa menguatkan kita di saat kita lemah selain daripada Tuhan. Di tengah pergumulan kita, hati-hati. Jangan fokus kita kepada Tuhan yang lain. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Di dalam persekutuan, apakah mungkin kita bisa senggolan satu dengan lain? Sangat mungkin. Bisa tersinggung, kita bisa marah. Tapi sekali lagi, ketika kita berdoa, tempat seperti ini, bukankah fokusnya bukan diri kita, bukan pada orang lain. Ketika kita menempatkan Tuhan di fokus kita, hal itu bisa terjadi, iya, tetapi sekali cepat-cepat ingat. Oh, bukan itu fokus kita. Bukan tentang saya, bukan tentang dia. Orang lain maksudnya, tapi dia yang nomor besar itu, yaitu Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjalani
tiap-tiap hari. Hidup yang menghamba kepada Tuhan. Hidup yang berfokus kepada Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama diingatkan oleh firman. Untuk kami senantiasa belajar dan berjuang menjadi hamba Tuhan. Bukan menjadi hamba diri kami sendiri ataupun menjadi hamba untuk orang lain. Berkati kami ya Tuhan, agar seluruh pandangan kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan kami tahu, kesukaan kami yang besar adalah ketika Tuhan melihat kami. Berkati kami semua, dan dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Itu menjadi bagian yang harus kami kerjakan. Tidak melewatkan tentang kehambaan kami dan juga fokus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang sudah menjadi satu berkat buat kita semuanya. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semuanya ya. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama dalam pokok-pokok doa syafaat yang pada hari ini sudah kita daftarin ya. Kemarin saya sudah menghubungin untuk mendoakan masing-masing untuk pokok-pokok doa yang ada. Nah, slide-nya boleh turun-turun ya. Bagiannya mungkin yang ada yang lupa, mana yang perlu didoakan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum kebagian, bisa ambil bagian di pokok-pokok doa yang ada di slide ini. Nah, nanti saya mohon Pak Edi juga yang akan menutup ibadah doa pagi hari ini. Kita akan mendoakan bersama-sama. Ada 26 pokok doa ya. Oke. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya serahkan ke Pak Edi ya untuk menutup. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup dalam doa, Bapak Ibu bisa buka mic-nya kalau Bapak Ibu mau. Kita nyanyikan sama-sama satu pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
memuji Ya Tuhan, kami percaya bahwasanya kemurahan Tuhan melebihi daripada segala sesuatu yang ada dalam diri kami, melebihi daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia. Hanya dengan kemurahan-Mu lah kami mampu melangkah hidup dari waktu ke waktu, detik demi detik. Ialah kemurahan-Mu ada bersama bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati persekutuan ini. Dan kiranya berkat Tuhan juga turun atas kami semua. Saya berdoa untuk Mbak Dwi, kiranya Tuhan juga terus memberkati dalam segala yang ada dalam diri Mbak Dwi. Dan juga untuk saudara-saudara yang ada di Kudus. Juga untuk Ibu Hanoto, Bu Hana Tanoto, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh keluarga daripada Bu Hana. Untuk keluarga Pak Victor yang ada di Australia, untuk keluarga Bu Melisa dan Pak Andi, untuk keluarga Tata dan Albert, dan juga untuk cucu-cucunya yang ada di Jakarta, Gerard dan lain-lain. Tuhan memberkati semuanya. Kemurahan itu Tuhan beserta dengan seluruh keluarga daripada Tuhan. Ya, juga untuk Pak Aji dan Bu Rini, kayak Tuhan juga memberikan kemurahan yang besar, berkat yang besar bagi mereka di dalam hidup yang mereka lakukan. Pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan berkati. Juga untuk Senja, Karin dan Nadine, Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Sepanjang hari ini hanya untuk fokus menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Lucy dan Pak Jun, Tuhan memberkati mereka. Kemurahan Tuhan beserta dengan mereka dalam pekerjaan dilakukan, dalam rumah tangga yang mereka jalani. Kiranya semuanya itu menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Tiffany yang ada di Belanda, untuk Tasya dan untuk James, Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa juga untuk Kuati, Pak Yunus, dan juga Irma, Tuhan juga akan berkati sepanjang hari ini. Ada Tuhan yang menuntun mereka dan menggandeng mereka. Dan begitu juga untuk Bu Linda, Tuhan berkati. Dan segala hal yang menjadi kerinduan bagi dia, Tuhan nyatakan melalui kehidupannya. Senantiasa berfokus pada Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Juga untuk keluarga anak-anaknya, dari keluarga Pak Yohanes, khususan keluarga Pak David dan Bu Vivi, dan semua cucu-cucu, dan Jovan, Dari dan Marco, Tuhan berkati mereka semua. Berkati juga untuk Bu Bambang, Pak Bambang, dan semua keluarga yang Tuhan juga akan memberkati mereka semua ya Tuhan. Hanya topangan tangan Tuhan lah yang memampukan mereka untuk senantiasa melihat dan merasakan akan kemurahan Tuhan tiap-tiap waktu itu. Yang berdoa untuk Pak Andre dan Bu Yulia dan juga untuk Sisil, Tuhan berkati mereka. Untuk Brenda, untuk Evina, Tuhan juga berkati mereka. Misalnya juga untuk Brenda, bisa mempersiapkan pernikahan, dan juga untuk Nadia, dan juga untuk Christian, ya Tuhan berkati mereka semua. Kami menyerahkan juga untuk Niko, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Kami masih terpisah dengan jarak, tapi biarlah kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu senantiasa melingkupi Niko dan juga untuk keluarga yang ada di Jember. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa juga untuk Pak Hendra dan Bu Priscilla. Kiranya kemurahan dan berkat Tuhan juga senantiasa melingkupi mereka semua. Dalam semua yang mereka kerjakan, ada tangan Tuhan yang terulur, tangan Tuhan yang memimpin dan memberkati. Berkati untuk Nadia, untuk Yesi, dan juga untuk Samuel. Berkati juga untuk Opa dan Oma, Dani pribadi, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka di dalam masa tua mereka. Tetapi Tuhan juga berjanji bahwasannya sampai masa tuamu, aku tetap menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan akan terus memperhatikan. Janji Tuhan pun nyata di dalam kehidupan Oma dan Opa. Berkat Tuhan, kelimpahan pada Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta dengan Oma dan Opa. Lalu juga berdoa untuk Pak Anton, Bu Retno, biar kemurahan dan berkat Tuhan juga ada dalam diri mereka.
sepanjang hari ini tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu senantiasa menggandeng, menopang, memimpin dan memberkati Pak Anton dan Bu Retno, dan juga untuk semua aktivitas yang dilakukan oleh Pak Anton dari rapat-rapat yang diadakan. Tuhan memberkati dengan hikmat berkat Tuhan. Yang menyerahkan juga untuk Antonia, Aurel, dan Adriel. Berkat Tuhan juga melimpah di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa juga untuk Bu Ruth. Tuhan berkati Bu Ruth dalam segala keadaan yang ada. Damai sejahtera dan kemurahan Tuhan itu beserta dengan Ibu Ruth. Yang berdoa juga untuk anak-anaknya, untuk keluarga Bu Vivi, untuk keluarga Pak Yopi, dan juga untuk Fani. Tuhan berkati mereka semua. Jangan ada yang terlewat dari berkat Tuhan, dari pimpinan Tuhan. Tapi senantiasa mereka merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memimpin mereka di dalam segala masa apapun, musim apapun. Tangan Tuhan terulur bagi mereka dan memberkati mereka. Dan berdoa juga untuk Pak Alep dan segala keberadaan yang ada. Kemurahan Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta dengan Pak Alep. Berkati untuk anak-anaknya, untuk keluarga Bu Vivi yang juga masih, Bu Vivi secara khusus juga masih bergumul dalam masa pemulihan untuk kakinya yang terkilir dan juga terus melayani sebagai dokter. Tuhan berkati dia Tuhan. Ada pelindungan Tuhan yang nyata. Juga untuk anak-anak yang lain, untuk Adi, untuk Ripka, dan juga untuk Santoso. Tuhan memberkati mereka semua itu. Biarlah senantiasa pelindungan Tuhan beserta dengan mereka. Kami menyerahkan juga untuk Pak Indah ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan melimpahkan kekuatan, damai sejahtera, dan berkat Tuhan bagi Pak Indah di dalam kehidupan dan juga di dalam pelayanan yang dia lakukan. Senantiasa Tuhan disenangkan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Pak Indah. Kami menyerahkan untuk istrinya Ibu Lia, menyerahkan anak-anaknya untuk Bella, untuk Becker, untuk Yevi, dan juga untuk Tasia. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu melebihi daripada segala sesuatu, dan itulah yang menopang kehidupan kita Pak Indah. Kami menyerahkan juga untuk Pak Thomas dalam tangan-Mu, berkati dia ya Tuhan. Senantiasa di masa-masa Pak Thomas sendirian seperti ini, tapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia, itu yang ada beserta dengan Pak Thomas. Berkati dia di dalam segala aktivitas yang ada, terus menerus menemukan dan bergairah di dalam Tuhan. Berkati untuk Christian dan segala pekerjaannya, kayak Tuhan terus memberkatinya. Jaga juga untuk Bu Yuli, Tuhan berkati Bu Yuli, Pak Listio, kiranya Tuhan juga terus berikan hikmat Tuhan, kemampuan kepada Tuhan, sehingga Pak Listio pun juga boleh survive di dalam pekerjaan yang dilakukan. Kami menyerahkan juga segala sesuatu menjadi pergumulan mereka, bila mereka senantiasa mengarahkan diri dan fokus pada Tuhan. Mereka juga untuk Ken yang bekerja, dan band yang ada di Jepang, ya Tuhan memberkati mereka. Senantiasa mata Tuhan tertuju pada anak-anaknya yang setia dan melakukan kebaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Theo dan Bu Yaya ke dalam tangan ya Tuhan. Berkati mereka dalam segala keadaan yang ada. Kami tahu bahwasannya Tuhan tidak pernah melupakan kami, tapi justru Tuhan senantiasa mengingat-ingat kami dan melakukan ingatan itu di dalam bentuk pemeliharaan Tuhan yang nyata. Biarlah Pak Theo dan Bu Yaya senantiasa melihat Tuhan dalam segala sesuatu dan senantiasa berfokus untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Masa depannya kepada Tuhan, pekerjaannya pada Tuhan, rumah tangganya pada Tuhan, dan segala sesuatu pada Tuhan. Berkati dia. Khususnya untuk usaha-usaha yang dilakukan, untuk webinar yang dilakukan oleh Pak Theo, Tuhan memberkati. Juga untuk Henok, Tuhan berkati, untuk studinya, dan juga Jason juga untuk studi, Tuhan berkati. Meskipun ada di Belgia, tetapi tangan Tuhan juga tidak pernah terluput bagi setiap kami. Berkati Jason, khususnya untuk perlindungan bagi COVID-19 ini. Tuhan betul-betul proteksi dia Tuhan. Jauhkan daripada COVID-19. Berdoa juga untuk hamba-Mu, untuk Bu Rita, untuk Ibel dan Bebe, berkati kami semua Tuhan. Dan kami juga senantiasa mengarahkan diri dan bergantung kepada Engkau. Sumber daripada segala kekuatan, sumber daripada segala hikmat. Untuk kami boleh menjalani pelayanan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami, jemaat kami pengharapan, biarlah
berkat Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas hidup mereka. Jangan ada ya Tuhan, COVID-19 bersama dengan kami. Tapi jauhkanlah, lalukanlah COVID-19 dari seluruh jemaat di kami pengharap. Dan kami senantiasa mengarahkan diri pada Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan bagi jemaat di kami pengharap, Tuhan yang memberkati semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang sungguh memberkati kami, Allah yang penuh kemurahan, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.